Jadi kalau mereka berhasil ngejualin itu dan dapetin ini yang terutama ya, pengganti Onana. Pengganti Onana betul. Itu kalau mereka bisa dapetin Donnarumma. Donnarumma sih lumayan gong sih ya. Itu mungkin bursa transfer mereka naik. Jendela transfer Eropa sebentar lagi akan ditutup. Banyak tim-tim besar di Eropa yang udah ngerampungin transfer mereka nih, baik itu masuk ataupun keluar. Dan juga kita udah ngeliat beberapa tim yang emang udah siap dengan skuad barunya. So, hari ini kita bakalan review dan kita bakal kasih rating dari masing-masing klub yang udah ngelakuin transfer per hari ini kita take ya. Yes, per hari. Jadi kalau ada yang belum kita sebutin, mungkin pas kita take emang belum masuk aja. Belum masuk aja beritanya. Belum ada beritanya. Per hari ini kita take tanggal 22 Agustus akan kita review dan kita rating. So, let's go. Oke, pertama kita akan dari Premier League dulu. Ya. Liga Inggris kita bahas top 6-nya dulu lah ya. Betul, karena Liga Inggris liga yang pergerakan transfernya itu pasti selalu paling heboh. Paling heboh dan paling disorot biasanya. Paling disorot, betul. Dan kita akan mulai yang pertama dari juara bertahan dulu. Oke, kita berarti mulai dari Liverpool. Liverpool ini ada 6 pemain masuk. Yang pertama, mereka punya penjaga gawang baru, Georgi Mamardashvili, ada Jeremy Frimpong, ada Milos Kerkez, ada Florian Wirtz, dan juga ada Hugo Ekitike. Pertamanya udah begini. Iya, betul. Oke, itu dia. Tapi maksudnya transfer Liverpool yang masuk ini juga bareng sama transfer keluar mereka. Ada karena beberapa nama yang harus cabut ke tim-tim lain. Ada salah satunya Jarell Quansah. Mereka juga Luis Diaz, salah satu andalan musim lalu juga cabut ke Bayern Munchen. Terus Darwin Núñez nih, striker mereka pindah ke Arab tanpa diduga-duga, tiba-tiba pindah ke Arab, ke Al Hilal. Dan yang paling bikin fans Liverpool sakit hati udah pasti adalah ditinggal Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Tentunya. Hampir gratis karena harganya murah banget, cuma 8, sekian juta pound. Ya, seperti biasa Madrid pinter gitu-gitunya. Itu betul. Tadinya mau gratis, cuma Madrid baik hati ngasih 10 juta euro mereka. Oke, dan itu dia, dan mereka punya pemain termahalnya yang masuk itu Florian Wirtz ini harganya 100 juta pounds. 100 juta pounds dari Bayer Leverkusen. Banyak bilang dia overpriced juga. Nah, ini Liverpool pergerakannya lumayan oke sebenarnya. Lumayan oke. Dan mereka juga masih ngincar 2 nama, ada Alexander Isak sama Mark Guehi. Itu striker sama center back. Oke. Jadi kalau misalnya mereka berhasil dapetin 2 ini, mereka punya bursa transfer yang oke banget menurut gua. Jadi kalau kita kasih rating nih, lu ngelihat nih tadi. Lu ngelihat dari masuk keluar mereka juga masih ada target. Kira-kira lu ngasih 1 sampai 10 berapa? Kalau gua ngasih buat Liverpool ini 7/10 kalau dari gua. 7. Gak kekecilan. Karena menurut gua kalau dari memang nama-namanya oke ini yang masuk nih. Posisinya pas yang tadi lu bilang. Cuman mereka ini udah punya winning team, squad juara. Jadi menurut gua oke transfernya, cuman musim ini sih bukan punya Liverpool menurut gua. Jadi menurut lu gak bisa pertahanin juara dengan transfer mereka kayak gini? Kata gua enggak. Kalau gue jujur, kalau mereka yang sekarang 8/10. 8? Tapi kalau mereka bisa dapetin Isak sama Guehi, 10/10. 10/10? 10/10, berani gue. Oke. So, cuma kita harus versi pari match, lu 7, gue 8. Gak bisa nih. Ya oke, kita ambil tengah-tengah. Ambil tengah lah ya. Oke. So, buat Liverpool kita kasih 7,5/10. Yes, itu dia Liverpool. Lanjut kita ke tim yang nggak juara-juara. Langsung aja, ini dia Arsenal. Tim yang 3 musim terakhir selalu peringkat 2. Luar biasa. Tapi musim ini belanja jor-joran. Belanjanya jor-joran. Ada 6 pemain yang masuk. Yang pertama itu ada Martin Zubimendi, ada juga Christian Mosquera, ada Christian Norgard, ada Kepa, ada Victor Gyökeres, dan Noni Madueke. Bahkan terbaru katanya Arsenal bakal ngeresmiin Eberechi Eze. Oke. Jadi nama-namanya udah banyak banget nih yang masuk. Yang keluarnya coba lu kasih tahu. Yang keluarnya itu ada Jorginho, ada Kieran Tierney, itu gratis. Ada Thomas Partey, gratis. Nuno Tavares. Enggak. Kecil tapi harga. Oke. Dan yang terakhir dari Tomiyasu. Itu juga gratis karena mutual termination. Jadi Arsenal ini belanjanya banyak, pemasukan tidak ada. Kok sangat pintar secara berbisnis. Tapi untuk kedalaman squad dan nambah kekurangan musim lalu karena striker mereka dapat. Iya. Backup Saka mereka dapat, upgrade Partey mereka dapat, dan Eze juga jadi upgrade di lini serang juga oke. Dan ada satu lagi rumor mereka mau ngambil Rodrigo, jadi nggak sih? Nah, itu Rodrigo ini rada-rada efek domino sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia dilepas sama Madrid, yang ngincar tuh banyak. City, Spurs, Arsenal. Cuma Arsenal kan belanjanya udah banyak nih. Yang paling mungkin tuh antara City atau Spurs. Kalau Spurs ngambil Savinho, Rodrigo ke City katanya. Jadi maksudnya transfer tuh ada gitu, ada domino efek. Iya. Tapi balik lagi dengan Arsenal, dengan dari lu transfer kayak sebagai gini. fans Arsenal yang tentunya memahami sekali tim lu ini. Dan karena secara overall gue ngelihatnya yang mereka jual tuh belum ada. Masih pendapatan masih sangat minim. Jadi
7/10 lah. 7/10. Oke, kalau gue masih sama juga 7/10. Oh, jadi kita sepakat yang ini. Sepakat yang ini. Arsenal kita kasih 7/10 versi Pari Match News. Next kita langsung geser ke tim yang banyak duitnya sebenarnya. Tapi Arab Money katanya. Wah, ini dia langsung aja Manchester City. Manchester City yang bergeliatnya justru di awal-awal bursa transfer. Sekarang udah rada-rada hening mereka sebenarnya. Udah agak hening. Udah rada nyantai. Dan mereka ini udah ada 4 pemain baru yang masuk, yaitu Ryan Cherki, ada Tijani Raiders, nah, itu ini yang sangat fenomenal sekali. Di interviewnya aja ada bilang nasi goreng udah. Karena dia emang keturunan Indonesia. Oke. Next ada lagi Ryan Aït-Nouri dan juga James Trafford. Kiper ya, penjaga. Kiper akademi pindah ke Burnley, akhirnya di buyback sama mereka. Di buyback. Dan pemain-pemain yang keluarnya juga sebenarnya lumayan ini ya. Kevin De Bruyne cabut. Betul, ini dia yang lumayan jadi sorotan deh. Jadi sorotan, mereka udah nggak ada Kevin De Bruyne. Langsung terus ada sebenarnya yang sisanya selain Kevin tapi karena KDB itu bintang utama mereka, jadi mereka perlu nambal sama beberapa pemain lah. Dan salah satunya adalah Reinders dan Cherki yang posisinya mirip-mirip sama KDB. Tapi mereka squad udah bagus, pembelian pemain efektif, nggak ada yang overpriced. Yang keluar juga nggak banyak yang pemain. Grealish keluar juga. Grealish dipinjemin. Loan ya. Jadi maksudnya ya itu karena udah nggak kepake sih. Iya bener sih. KDB sih yang paling inilah. Yang kayaknya bakalan jadi icon legendnya City ternyata. Iya, dan kita nggak tahu dampak kehilangan KDB sebesar apa kan. Betul. Cuma maksudnya dengan pemain yang dibeli nggak overpriced, tepat sasaran. City gua kasih 8,5. Kalau dari gua 8 sih. Susah. Lu dari tadi pelit kasih nilai. Enggak, kalau gua tuh kritis orangnya. Gua bener-bener semua aspek tuh gua nilai tuh. Ya udah oke, dari lu 8,5. 8,5. Dari gue 8 sih tetap sih. Jadi ya udah deh, gue yang ngalah sekarang. 8, oke. So, poin dari kita 8 untuk buat Manchester City. Next kita ada tim kota London. Yes. London biru tapi sekarang. London biru. Chelsea yang terkenal beberapa musim terakhir selalu jor-joran. Beli pemain. Ini juga mereka paling banyak banget skuadnya. Tapi juara dunia. Juara dunia klub. Betul. Mereka juara dunia. Skuadnya selalu gemuk dan sekarang juga banyak beli pemain. Kalau dari yang pemain masuk, yang notabelnya ada Joao Pedro, mereka juga ada Liam Delap, mereka ada Estevao, ini wonderkidnya Brazil katanya. Estevao, terus ada Jorel Hato, pemain muda juga dari Ajax. Jadi nama-namanya adalah nama-nama yang seperti biasa Chelsea. Pemain muda harganya nggak terlalu mahal, nanti dijualnya gede. Iya betul. Seperti biasa Chelsea. Bisnis ya. Tapi mereka bagusnya bisa jualan pemain. Coba lo lihat siapa yang keluar. Yang keluarin ada Kepa ke Arsenal. Madueke, Joao Felix. Joao Felix ke Al-Nassr. Terus ada lagi Petrovic, itu kiper sih. Ke Bournemouth, betul. Terus lumayan banyak ya, ada Broja. Nah itu, dan mereka lihat harganya iya oke. Harganya. Arsenal nggak bisa jualan pemain. Yes. Jadi karena Chelsea ini udah belinya banyak tapi pengeluarannya mereka juga bisa ngejual dengan baik. Mereka harusnya kasih rating lumayan tinggi. Tinggi sih. Lu berapa? Lu dulu deh. Kalau dari gua ngelihat Chelsea dengan skuadnya masih gemuk. Cuman dia melakukan refreshment yang oke, gua kasih 8 untuk Chelsea. 8. Gua 8,15. Oh, ribet ngitungnya ribet. Chelsea gua juga 8. 8. Oke. So dari kita 8 untuk Chelsea. Yes, selanjutnya kita geser lagi ke masih London. Wah, ini adalah Tottenham Hotspur yang jadi juara Europa League. EZ-nya dibajak. Jadi dibajak, dan kalau gue sih karena enggak yang apa namanya kayak lu nih, fanatik gitu kan Arsenal yang lain. Kan lu Madrid sejak Mbappe. Betul. baru. Nah, kalau menurut gua yang jadi highlight banget adalah Son Heung-min. Cabut ke Amerika. Itu lumayan. Ditinggal kapten dan sosok sih ya. Setelah Ken tuh Son Heung-min. Itu yang lumayan jadi. Dan mereka baru dapetin yang penggantinya, bukan pengganti sih, Mohamed Kudus di lini depan. Okay. Cuma mereka kehilangan James Maddison sama Dejan Kulusevski yang cedera ACL. Makanya mereka ngincar Eze, tapi ditikung sama Arsenal. Arsenal yang dapat ya. Jadi mereka masih ada beberapa target. 2 nama diantaranya adalah Morgan Rogers sama Akliuchi, itu dari Monaco. Jadi karena Spurs ini incarannya banyak yang lepas, banyak ditikung, karena sebelum Eze juga mereka nggak bisa, gagal dapetin Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. Jadi gue kasih ini tanpa personal ya. Gue kasih gue kasih sejauh ini, kalau mereka bisa dapetin incarannya nanti berikutnya mungkin naik, ya, pasti naik. Tanggal 22 ini. Tapi per hari ini 6/10. Dari gue juga sama sih, 6/10 sih. Itu kan lu setuju pasti. Ya, squadnya kita bakalan lihat lah ya, dia ditinggal. Kecuali mereka bisa gebrakan ya. Bisa gebrakan. Akhir bursa transfer bisa ke mega bintang datang. Super mega bintang. Siapa tahu Rodrigo ke Spurs. Oh iya, kita nggak ada yang tahu, benar-benar. So, dari kita buat Spurs 6/10. Terakhir di Liga Inggris tidak afdol kalau nggak ngomongin tim ini.
Top kan kita top 6 janjian. Kan emang top 6. Kan baru 5 tadi. Iya, enggak maksudnya. Oh, dia peringkat 15. Dia masih top 6. 15. Udah, kita bahas aja. Manchester United. Oke. Setan merah. Yes. Dari Inggris ini mereka yang paling di rebuilding adalah lini depan. Oke. Mereka dapat trio baru, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, dan Bryan Mbeumo. Jadi ini 3 nama yang benar-benar ngereformasi lini depannya MU yang musim lalu terkenal koproduktif. Wow. Emang kalian go. Kok selisih gol minus? So, MU juga tapi ngelepas Eriksen, ngelepas Lindelof dan juga Rashford yang ke Barca. Ke Barca walaupun masih loan. Dan mereka juga pengen banget ngejualin Anthony, Jadon Sancho sama Garnacho. Jadi kalau mereka berhasil ngejualin itu dan dapetin ini yang terutama ya, pengganti Onana. Pengganti Onana, betul. Itu kalau mereka bisa dapetin Donnarumma. Donnarumma sih lumayan gong sih ya. Itu mungkin bursa transfer mereka naik ya. Tapi kalau sejauh ini lini depan udah oke, lini tengah masih perlu, lini belakang oke banget. Kiper mungkin masih butuh. Kiper masih butuh. Jadi gua kasih 7,5. 7,5. Kalau dari gua tadi mau ngasih 7 sih. Cuman oke lah. Lu mah emang selalu pelit. Dia enggak suka MU, guys. Serang aja. Gua udah ngitung-ngitung kan ini gimana. 7. Jadi berapa nih? 7,5 dari gua. Jadi buat tim terakhir di Inggris Manchester United kita kasih 7,5. Oke. So, tadi kita udah di Inggris, sekarang kita bakalan geser langsung terbang dulu. Editor ada pesawat. Nanti editor ada kayak gitu. Kita akan ke Liga Italia, Serie A. Kita kayak bahas 4 timnya. 4 tim aja lah. Cukup lah ya. Di Serie A. Yang pertama, sang juara Inter Milan. Juaranya Napoli. Juara bertahan Napoli. Dari Napoli dulu berarti? Boleh, juara bertahan dulu. Jadi kita bakal bahas Napoli. Ini Napoli timnya Antonio Conte. Betul. Mereka beli beberapa pemain dan yang salah satu itu tadi paling gong Kevin De Bruyne. Dengan free transfer datang ke Liga Italia umur 32 itu masih oke loh. Iya. Dan KDB. Iya betul. Dan Italia itu kan terkenal tua-tua biasanya pemainnya. Iya, dan masih bisa bersinar lah kalau di Italia. Betul. Jadi KDB gue yakin bakal oke banget. Apalagi dia duet sama Lukaku di sana. Oh iya. Sesama pemain Belgia. Oke sih, semestinya sih. Ya, jadi dengan transfer dapat KDB, terus ada beberapa nama Lorenzo Luca itu striker. Cuma mereka ini saat ini lagi cari gantinya Lukaku karena cedera 3 bulan gitu. Oke. Dan mereka ngincar 2 nama, Rasmus Højlund yang udah mau dilepas sama MU sama Nicolas Jackson dari Chelsea. Jadi kalau mereka bisa dapetin striker buat gantiin Lukaku, mereka punya transfer yang solid, gua kasih 8. Oke, kalau dari gua sama 8 juga. Karena ngelihat itunya sih KDB-nya. Karena ngerti sih dia. Dia ngerti Italia tuh, ngerti Italia dia. KDB-nya ini. Dia ngerti Italia dia. Oke, buat Napoli kita kasih 8/10. Oke, lanjut tadi ke tim yang salah tadi Inter Milan yang maksudnya tuh dia di UCL-nya melaju jauh. Dia juga gak juara di UCL. Enggak, maksudnya melaju jauh, hanya cepat jadi sorotan. Udah, Inter masukin siapa aja? Ada Henrique dan juga Luis Enrique, Yohan Boni serta Petar Sucic. Sucic pemain muda. Jadi Inter ini lagi sedikit rebuild karena pemain yang diambil pemain muda dan mereka juga baru kehilangan Simone Inzaghi kan. Ya, betul. Itu yang menurut gua resep paling pentingnya sih. Yang bakal kita lihat apakah Inter bisa segacor beberapa musim sama Inzaghi atau enggak, tapi sejauh ini transfer yang diambil adalah pemain-pemain muda potensial yang lumayan oke. Boni itu striker dari Parma, dia lumayan gacor musim lalu dan mereka juga nggak kehilangan banyak pemain inti ya. Mereka ada yang Lautaro masih ada, Calhanoglu masih ada, Bastoni masih ada. Jadi ya so-so sih. Cuman ya yang menarik sih pelatih ya. Iya itu makanya sorotannya akan di pelatih. Yes. Tapi kalau bursa transfer pemain gue so-so jadi 7. Oke, gue juga 7 aja. Ngerti itu dia Liga Italia ngerti. 7/10 untuk Inter Milan. Next kita ke tetangganya Inter Milan. Yes, langsung saja. Kita langsung aja ke AC Milan. Nah, ini AC Milan rada lumayan nih. Wah, ini lumayan disorot, lumayan menarik. Betul. Walaupun mereka kehilangan Tijani. Banyak Theo Hernandez ke Arab. Yes. Terus juga mereka Tijani, Theo Hernandez sama ada deh satu lagi mereka Morata. Morata. Komo. Iya benar walaupun pinjemin ya. Dan mereka dapatnya aki-aki. Luka Modric. Masih bagus. Masih bagus Luka Modric. Oke dong. Ada Luka Modric, ada lagi Jasari, ada lagi Samuel Ricci, ada Connie De Winter, dan juga ada Pervis Estupinan. Nah itu back kiri dari Brighton. Tapi kebanyakan juga sama. Adanya pemain-pemain yang umurnya tuh 23, 24. Oke. Emang mau regenerasi kali ini? Ya, makanya itu gue bilang kayaknya musim depan tuh lebih merata sih. Oke. Gak ada yang superior banget. Iya. Tapi maksudnya karena mereka walaupun kehilangan pemain terbaiknya ya menurut gue, Tijani Reinders, tapi mereka dapetin nama-nama yang oke buat ngegantiin, ada Ricci, Modric. Dan mereka juga sebentar lagi dapetin Victor Boniface, striker dari Bayer Leverkusen. Jadi gue rasa 7,5. 7,5. Oke. Kalau dari gue sebenarnya 7 sih.
Kalau gua ngerasa. Kalau gua rasa AC Milan slightly lebih dibanding Inter transfernya. Karena ada kita tadi ngasih Inter 7. Oke. Milan gua rasa lebih bagus. Iya, benar. Adil dong kalau dikasih 7 juga. Fine. Kita kasih 7,5 untuk AC Milan. Terakhir di Italia kita punya siapa? Kita punya Juventus yang akan kita bahas. I Bianconeri. Nah, ini dia. Dia kedatangan ada total 6 pemain sejauh ini. Betul. Yang pertama itu ada siapa sih ini berarti? Francisco Conceição. Nah, itu dia. Ada Nico Gonzalez, ada Lloyd Kelly, ada Pierre Kalulu, Joao Mario, dan juga Jonathan David. Ini yang paling di-highlight adalah Jonathan David karena dia striker yang lumayan produktif dan gratis. Gratis dari Lille. Jadi maksudnya ini cukup oke. Ada beberapa nama kayak Conceição, Nico Gonzalez sama Lloyd Kelly, Pierre Kalulu. Itu tuh yang musim lalu udah dipinjem. Tapi dipermanenin musim ini. Ya. Jadi mereka skuadnya udah lumayan, nama-nama barunya udah lumayan hafal sama gaya mainnya Juventus. Solid sih, tapi maksudnya masih kurang di beberapa posisi menurut gua. Jadi gua kasih 7. Kasih 7 ya. Kalau dari gua sih 7 juga. Oke. Untuk Juventus. Dia mah ikut-ikutan, guys. Gua dulu baru lu. Ya udah yang terakhir nih. Oke, ini Juventus 7/10. Dari Italia kita bakal geser terbang lagi. Kali ini kita terbangnya ke berbagai negara kali ya. Ya, ini adalah tim-tim yang menurut gua udah paling stabil karena transfernya tuh nggak banyak rumor mereka. Oke, sampai sejauh ini tuh kayaknya udah gitu ya. Ya udah kayak rumor 1 nama hilang, 2 nama udah. Oke, jadi kita bakalan jalan-jalan dari Spanyol ke Jerman dan ke Prancis. Kita mulai dari Spanyol dulu karena ada 2 tim yang bakal kita bahas di Spanyol. Ini dia yang pertama ada Real Madrid. Siapa lagi kalau bukan tim nomor 1 di dunia katanya. Tim nomor 1 di dunia yang emang lagi istirahat dulu kemarin. Jadi di musim ini mungkin mereka akan jar-jajor lagi. Betul. Yang tadi pertama mereka datangan TAA ya tentunya dari Liverpool. Terus mereka ada wonderkid Dean Huijsen. Ada jangan lupa juga Mas Tantuono. Nah, itu juga wonderkid yang River jadi Plate ya. Betul. Dan mereka ini kehilangan yang tadi Modric. Legendnya lah ya, itu kayaknya emang udah waktunya juga. Terus Lucas Vazquez sama Vallejo yang kehilangan. Ya nggak banyak yang berubah. Makanya itu gue bilang Madrid itu stabil. Dan mereka berhasil nambal posisi bek kanan kan musim lalu dianggap kurang lah ya. Bek tengah juga banyak yang cedera. Ada Dean Huijsen. Bek kiri dulu Ferland Mendy itu. Betul. Sekarang ada Alvaro Carreras. Jadi oke lah, di depan cuma nambah Franco Mastantuono dan mereka masih ada Mbappe, Vini, Rodrigo, Bellingham. Jadi mereka oke. Menurut gua oke sih. Menurut gua lu fan Madrid. Dari Madrid sih melihat pergerakannya ini nggak usah berlebihan, nggak usah nyari sensasi. 9 sorry. Itu kan menurut gua enggak, maksudnya tepat sasaran. Madrid tepat sasaran aja. Mereka mau coba bikin skuadnya kan kalau kemarin kan dianggap datang Mbappe nih belum jadi kompak. Nah, ini mungkin saatnya. Kalau gue sih pure karena Madrid ngambil pemain sesuai tepat sasaran dan gak overprice. Dan mereka pinter selalu bisa dapetin pemain dengan harga murah. Itu dia. Dan mega bintang. 2 kasih 8,5 tapi 9 kegedean lah gila. Iya lah ya kayak 9 kalau hampir sempurna itu. Sempurna. Tadi lu mau ngasih 10 buat Liverpool. Kalau dapat Isak sama gue itu kan ada ini. Oke, fine. Ya udah 8,5 untuk Real Madrid ya. Next, ini dia rivalnya terberat dari Real Madrid, Barcelona yang baru aja datang, Rashford dan itu juga pinjaman. Terus juga ada kiper baru Joan Garcia. Betul. Dan terakhir adalah wonderkid Ronny Bargzi. Sisanya adalah pemain-pemain yang biasanya dari tim La Masia mereka terus cabut. Jadi itu tadi Barca juga nggak banyak berubah. Gak banyak berubah. Cepat aja lah kalau Barca kita kasih 8,5 juga gua. Kalau gua 8 sih. Lumayan. Ya udah 8 buat Barca. 8/10 lah untuk Barcelona. Buat Barca. Oke, next kita akan ke Bayern Munchen. Nah, Bayern Munchen, satu-satunya tim di Jerman yang bakal kita bahas. Mereka dapetin Luis Diaz. Terus Jonathan Tah. Itu 2 nama yang upgrade dari pemain-pemain yang cabut karena mereka kehilangan Kingsley Coman Terus juga Eric Dyer, Leroy Sané. Jadi mereka pemain yang keluar udah ditambal. Cukup gitu aja. Gak ada rumor-rumor, paling Nkuku mereka rencananya. Tapi sama Nicholas Jackson. Tapi ya sosok lah ya. Bayern lu berapa? Bayern kalau ngelihat pergerakannya kayak gini sih ya mereka emang skuadnya udah cukup full ya, udah oke sih. Jadi emang nggak perlu banyak perubahan. Jadi dari gue 8 sih. Gue nggak memaksakan harus ada pemain baru gitu, nggak harus memaksakan sih. Bayern 8 karena Bayern nggak beli pemain juara. Ada Dortmund, nggak tahu juga siapa Leverkusen juga. Tapi juara Bayern. Kita bahasnya Bayern aja ya. Terakhir kita akan ke klub yang juara Liga Champions. Kadang-kadang bakalan juara terus. Ini juga Super Cup. Di Piala Dunia Interklub tapi sayangnya kalah lawan Chelsea. PSG juga karena skuadnya udah bagus banget lah. Secara permainan mewah, semuanya lengkap.
Jadi mereka itu cuman datengin dua pemain. Ada Ilya Jabarni sama Lukas Chevalier. Nah ini katanya bakal ngegantiin Donnarumma, Chevalier ini. Dan mereka juga nggak kehilangan banyak pemain, cuma Skriniar sama Makwele ya kalau nggak salah. Mukele itu juga mereka ya pemain cadangan lah. Pemain cadangan bukan. Jadi nggak ada yang gimana banget transfernya, yang keluar juga nggak ada yang gimana banget. Gua kasih 7,5 lah. 7,5 dari gua 7 sih sebenarnya sih. Apalagi kalau mereka karena kalau ada rumor, apalagi kalau mereka kehilangan Donnarumma, wah itu bisa turun lagi sih. Tapi kan udah dapat penggantinya sebelum keluar. Ya tapi kan Donnarumma maksud gua, ikonnya tuh gitu. Jadi lu angka akhir berapa? Masih 7 lah, kan Donnarummanya kita masih. Udah oke, gue ikut 7. 7/10 untuk PSG. So, itu dia tadi ratingnya. Nah, ini dia semua tim dari Inggris. Dari ini rating versi Paris Match News. Sekali lagi per tanggal 22 Agustus ya. Kita masih nunggu juga nih sampai nanti ditutup itu 30. 2 September. Di 2 September ya? Oke, di 2 September ditutup. Waktu kita ya? Waktu di Indonesianya. Nanti bakalan kita lihat ada kejutan-kejutan apa lagi. Dan siapa tahu nih skor-skor yang tadi udah kita bikin bakalan berubah. Betul, pasti berubah sih kalau misalnya ada pergantian pemain. Transfer pasti berubah. Oke, so itu tadi rating dari kita. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau misalnya enggak setuju, tinggalin di kolom komentar kira-kira rating versi kalian berapa. Atau kalian punya opini apa tentang transfer-transfer yang udah terjadi. Betul. Atau misalnya ada wish buat pemain yang pengen kalian harapin masuk ke tim kalian. Favorit kalian. Boleh langsung aja drop di kolom komentar. So, terima kasih buat yang udah nonton, dan buat kalian yang pengen lihat berita bola harian lainnya, jangan lupa kunjungin sosial media kita di PMN_News. Buat berita yang lebih lengkapnya bisa ke website kita di parimatch.news. Di situ juga ada lengkap pembahasan tentang sepak bola. So, tunggu kita lagi ya di episode berikutnya. Mungkin kita bakal ngerating apa lagi? Ngerating apa lagi? Nanti bakalan kita lihat keseruannya kayak gitu. Oke, so thank you buat yang udah nonton and bye-bye. Bye.